Nah, jadi di sini sistemnya asik. Sistemnya adalah nanti teman-teman aku bakal presentasiin soal ya di sini. Terus teman-teman bisa baca dulu soalnya, terus kita jawab bareng-bareng di kolom chat. Oke? Aman nggak teman-teman? Aman, oke. Oke. Kira-kira soalnya itu mau ada berapa lama nih waktunya per soal? Kan kalau UM utul gitu, UTBK kan cepet-cepet ya. Kira-kira mau berapa detik nih guys? 30 menit. 1 menit. Oke, 1 menit. Aku siapin, oke. Aku siapin stopwatch ya. 1 menit. Oke, 1 menit ya guys. Iya, 1 menit. Oke, 1 menit. Siap, siap. Oke, apakah teman-teman udah siap? Kalau udah siap, boleh chat di eh, room chat atau reaction, boleh banget. Siap, siap Kak, siap. Oke. Waduh, telah datang. Belum belum mulai kok, belum mulai. Ini mau mulai nih. Sudah siap, siap, ready. Oke. Oke, kalau udah pada siap, kita langsung aja masuk ke teks pertama. Oke? Oke. 1 menit ya teman-teman. Ini teman-teman boleh baca teks dulu. 1 menit. 1 menit. Kelihatan kan teman-teman teksnya? Kakak, tapi tadi ada yang salah dulu. Oh iya. Ya udah, bentar deh. Kenapa enggak 2 menit? Soalnya tadi teman-teman pada minta 1 menit. Kak, sekalian pertanyaan aja. Oke, boleh. Tapi di beda slide tuh. Ya udah, kita sekalian pertanyaannya ya. Oh ya, ini spoiler karena ini aku udah merah-merahin, jadi pertanyaannya itu nggak jauh-jauh dari kata ini. Oke, 1 menit udah selesai ya guys. Lanjut. Oke. The word platforms in sentence five is closest in meaning to. Teman-teman, boleh dijawab di chat. Ayo, kira-kira jawabannya apa nih? C, D, C, C, D, D, A, C, A, media, D. Oke, oke. Kayaknya nih aku lihat-lihat dari chatnya itu kebanyakan C sama D ya guys. C dan D, D untuk Denis. Oke. Jadi the word platforms in sentence five is closest in meaning tuh kita lihat dulu kalimatnya ya teman-teman. Bentar. Sorry. Nah, ini. Parents can do this by understanding how their kid uses various platforms. Jadi di sini itu teksnya membicarakan tentang sosial media ya teman-teman. Jadi platform dalam konteks sosial media adalah yang klik yang D teman-teman. Application. Nah, kenapa nih kok enggak media? Tadi kan teman-teman banyak yang jawab C nih. Kenapa kok jawabannya application? Nah, ini aku udah kasih penjelasan. Jadi, based on Oxford Dictionary, itu platform sendiri, itu tuh the type of computer system or the software that is used. Jadi, di sini, sosial media itu adalah ya suatu aplikasi ya, bukan media. Soalnya kalau di sini media itu lebih ke kayak foto atau video gitu, guys. Itu namanya media. Oke? Aman nggak, teman-teman? Platform itu konteksnya berarti aplikasi. Iya, betul. Yeay. Oke, aman. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Mungkin tadi ada yang ngomong program. Di sini tuh program ini nggak anu ya teman-teman.
kurang tepat. Soalnya kalau program itu lebih ke kayak suatu apa ya, suatu program kalau kalau di aku mikirnya itu kayak program di televisi gitu loh. Jadi bukan merujuk ke sosial media gitu teman-teman. Gak bisa bahasa Inggris. Jangan gitu dong. Yuk kita 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 belajar bersama, oke? Oke, next ya teman-teman. Oke, next. Oke, ini teks yang tadi ya, udah dibaca kan? Oke. Wah, ini panjang nih. Panjang banget nih. Which of the following is the most appropriate concluding sentence for the paragraph? Oke. 1 menit ya teman-teman. Jangan deh kelamaan gak sih? 30 detik ya. 30 detik ya. D. Ini ada yang pertama jawab nih. D. D apa nih? In conclusion, parents must tell their kids to stop using their social media eventually. D. A. D. D. Appropriate apa? Appropriate itu eh wajar gitu, guys. Bukan wajar ya, kayak paling tepat. Most appropriate itu paling tepat. Di mana dari A, B, C, D ini yang paling tepat untuk menyimpulkan kalimat dari paragraf yang tadi aku kasih nih. D, paragrafnya mana? Aku liatin paragrafnya dulu ya. Lagi mungkin ada yang terlambat tadi. Ini paragrafnya guys. Jadi coba mana yang paling tepat untuk menyimpulkan paragraf ini? Ditolongin, Dit. Kalau Inggris itu penilaiannya +4 -1 0 ya, Kak. Iya, betul. Ini ini paragrafnya, teman-teman. Dan ini soalnya tadi. Kayak udah 1 menit nih. Gimana, teman-teman? Ada yang ini pada jawab apa ini? D. D itu apa, D? In conclusion, parents must tell their kids to stop using their social media eventually. D. Ragu A atau D? Ayo, A atau D? It should, ini di record nggak? Kak, ini di record, ini di record. A, ada yang jawab A, ada yang jawab D. Oh, D. Sorry. D itu apa? To sum up, parents play an important role in helping kids have a healthy relationship with social media. A. All in day. Ini sampai jam berapa? Ini nanti sampai jam sekitar setengah 9. Recordnya nanti bisa akses di mana? Di YouTube. Ada drive-nya atau di YouTube? Di YouTube ya guys. DA, oke. Karena teman-teman banyak yang jawab D, langsung kita spill aja nih. Oke, jadi benar ya guys. Jawabannya adalah D. To sum up, parents play an important role in helping kids have a healthy relationship with social media. Jadi, ya ini artinya sendiri adalah kesimpulannya, orang tua itu memiliki peran yang penting untuk membantu anak-anak memiliki relationship, hubungan yang sehat dengan sosial media. Loh, kenapa kenapa kok D? Kenapa bukan A? A ini apa nih? It should be noted true that teens are reluctant to share their social media accounts with their parents. Kita harus lihat ke passage-nya lagi. Sorry. Nah, ini itu passage-nya itu membicarakan tentang remaja, ini teens, text, tweet, snap, and post like crazy yang sangat uh, addicted, sangat kecanduan sosial media nih. Snapchat dozens of time a day. Nah, however, social media can affect kids' mental health. Jadi, sosial media ini di sini memengaruhi mental health anak-anak, khususnya di teen girls, di remaja perempuan. Nah, jadi ini itu membicarakan tentang apa ya, kurangnya kelemahan sosial media juga. Nah, di sini yang di-highlight adalah
identifying the tipping point between a healthy relationship to social media and its negative effects. Ini kan efek negatif dan healthy relationship. Nah, di sini itu masih ini di sini tuh akhir-akhir tuh ngomongin orang tua ya. Parents can do this by understanding how their kids uses various platforms. Nah, jadi also they need to support them in finding a healthy balance of online and offline socializing. Jadi ini tuh tetap ngomongin karena ini udah banyak nih, healthy satu, healthy dua. Jadi ini ngomongin healthy relationship with social media. Oh ya Kak, kalau mengerjakan soal kesimpulan gini itu kan kadang butuh banyak waktu, apalagi kalau ada yang emang harus memahami dulu. Nah, ada saran nggak Kak mengerjakan biar cepat? Nah, ini tuh kayak tadi aku bilang ya teman-teman. Jadi kalau kesimpulan gini, ini teman-teman itu tahu teknik scanning dan skimming nggak? Jadi kalau aku sendiri ya ngerjain teks kayak gini, ini teksnya kan pendek ya. Kalau ada teks panjang itu tuh kalian coba lihat kata-kata yang kayaknya kata kunci gitu loh. Kalau ini tuh yang tadi banyak, ini kan ngomongin healthy, healthy. Jadi kayak kalau kita baca satu-satu itu kan ya mungkin, cuma kayak lama banget. Kita nyari connection antara apa namanya kalimat satu dengan kalimat lain aja. Jadi ini ngomongin sosial media kan, oke. Terus ini friends online positive experience ini plusnya sosial media. However, nah kalau udah ada however ini kan pasti kebalikannya gitu loh. Kebalikannya plus apa minus. Ya kan benar. Nah, kalau kesimpulan tadi itu tuh biasanya eh, ada spoiler kayak di akhir-akhir gitu loh guys. Jadi kan karena emang biasanya kalau kita buat paragraf itu kita naruh kesimpulannya di akhir. Jadi coba dulu baca kalimat terakhir. Kalau misal kalimat paling bawah itu kalian masih nggak yakin, baru kalian bisa scanning dari atas. Gitu teman-teman. Sum apa latex ya Allah jadi turn up, turn up di mana turn up? Ya, dicari aja yang sering muncul. Yes, betul. Kalau Inggris itu berapa? Kak skor 384 bisa los utul teknik UGM nggak Kak? Dicoba dulu. Oke, next nggak nih teman-teman? Aku sambil nungguin teman-teman ngechat nih. By the way, next. Oke. Ini paragrafnya masih yang tadi ya teman-teman. Oke. Ini paragraf tadi. Nah, ini aku udah kasih spoiler ada kata-kata they. Udah aku merah-merah ini. Gila, baik banget nggak bercanda. They ya, teman-teman. Berarti tandanya apa? B. Tandanya ini. The word they in the last sentence refers to soal apa? Soalnya tadi eh buset Clara Rose spam juga ya. Ulang. Ini teman-teman. Ini passage-nya. Lihat soal ini. Ini soalnya pertanyaannya adalah they di sini di yang aku merah-merahin ini itu membicarakan siapa? Begitu. Parents A, fix all in nggak nih guys? Kids, parents, orang tua, all in, oke, all in oke. Jadi the word they in the last sentence refers to parents, ya bener banget teman-teman. Nah jadi cara lihatnya sendiri, biasanya kalau ada kata-kata they kayak gini, itu tuh di kalimat sebelumnya tuh ada. Tapi ini kalimat sebelumnya ada they lagi. Nah, berarti mundur lagi nih satu kalimat. Nah, wah ini ada parents, tapi ada juga platforms. Nah, di kalimat ketiga ini kita harus baca nih, parents can do this by understanding how their kid uses various platform. They can help them learn. Nah, di sini kan udah kelihatan nih, they-nya itu parents, them itu kid to recognize their own limits also they need to support karena ada kata-kata also kan juga the yang di sini itu sama dengan the yang di sini gitu guys Kak ini nanti ada rekaman ulangnya nggak ada Alhamdulillah Assalamualaikum UGM buset langsung sarjana mantap 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 oke
Lanjut ya teman-teman. Bismillah. Oke, ini passage baru. Jadi aku akan memberikan waktu berapa nih? Kalian mau waktu berapa menit nih? 1 menit ya, kayak tadi? Atau ya 1 menit? Oke, mulai dari sekarang. 1 jam, nggak bisa bang. Kak aku literasi rendah loh. Coba soalnya dulu. Kak banyak. Oke, soalnya dulu ya, soalnya dulu. Aku kasih soalnya nih. The passage can be generally found in a... titik-titik. Wah, ini gampang gak sih? Spelling gak sih, guys? Spelling gak sih? Ya, ini soalnya. Udah lihat soalnya? B, C, 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 C. Oh, buset. C, D, C, fix, C, absolutely, C, balik teksnya. C, karena C adalah cinta. Ini teksnya. Aku pusing, aku diam. Jangan dong. Kalau misal misal kalian ngerasa aku kecepatan atau kayak ada yang mau ditanyain, chat aja. Kalau nggak, raise hand. Open cam gak sibuk kuas kak ini sebenarnya sibuk banget guys. Oh my god. Udah. Aku nanti malah curhat. Stop. C, D, C untuk calon kepada muda. Oke, jadi yang benar adalah C. Kenapa C teman-teman? C for COVID ya bener lagi. Nah, kenapa kok C? Jadi karena C itu kan jawabannya public health book ya, dan passage tadi emang ngomongin soal COVID gitu guys. Itu sebenarnya sesimpel itu sih. Kalau travel travel brochure itu kan biasanya ngomongin tentang penerbangan atau kayak promo penerbangan and something like that kan. Jadi di sini kan ya emang di sini ada ngomongin eh trip gitu, tapi yang lebih common, yang lebih banyak di sini adalah COVID. Nih COVID, 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 COVID itu. Gitu ya guys. Jadi di Public Health Book. Popular magazine tentang apa Kak, biasanya? Aduh, aku nggak tahu ya jawabnya gimana. Secara kan kalau apa sih namanya? Magazine, majalah itu biasanya tentang I don't know, baju gitu nggak sih? Kayak fashion gitu nggak sih? Atau aku nggak tahu ya, aku nggak pernah baca majalah. Oh my God, maaf banget. Gosip artis, rumor artis, ya, real. Kenapa nggak Kak? Soalnya kalau scholarly journal, kita lihat scholarly journal, itu tuh jurnal sekolah gitu loh. Kalau jurnal sekolah itu biasanya lebih tentang ngomongin kependidikan. Sedangkan ini itu ngomongin tentang kesehatan karena ya selain COVID, ini kan ngomongin vaksin juga ya. Ini tuh ngomongin, coba sebentar, kita lihat ya. Paragraf pertama, ini kan ngomongin tentang vaksin di United States ya, di US. Terus paragraf kedua, ini kan ngomongin penanggulangan COVID, mencegah banyaknya kasus COVID dengan eh, eh, nih cancellation travel ini parah banget sih, dengan menunda berpergian gitu lah. Nah, ini ada paragraf ketiga itu tokoh nih, Caitlin, epidemiologis ini ngomong kalau misal COVID itu gini gini gini. Jadi ini masih tentang COVID. Terus ini website ngomongin website COVID untuk menghitung risk, menghitung bahaya. Ini COVID lagi. Terus ini yang terakhir juga masih ngomongin COVID oleh Amino. Jadi bukan soal pendidikan ya teman-teman. Begitu. Chatnya hilang. Sorry. Oke. Next ya guys. Next ya guys. Oke. Oh, ini passage yang tadi. Oke. Next, the author's attitude regarding pandemic travel is bla bla bla.
Pessimistic, pessimistic itu pesimis, careful hati-hati, outrage marah, intense tuh intense, shock itu terkejut. Soal kayak gini masuknya materi reading comprehension atau tidak ya? Iya, masuknya reading comprehension karena ini masih tentang suatu bacaan gitu guys. Pokoknya kalau ada bacaannya itu pasti reading comprehension. B, teks B. B, 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 B. B, 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 B. B untuk lolos utul UGM. Oke. Jadi jawabannya adalah B. Benar teman-teman. Teksnya Kak. Oh my God, sorry. All in B. Oke. Jadi kenapa kok ngomongnya careful? Soalnya, bentar. Kalau gini, aku punya, ini bukan tips sih sebenarnya. Cuma kayak caraku, kalau misal aku bingung dalam suatu jawaban, daripada nyari yang benar, aku ngeliminasi yang salah. Gitu sih. Jadi kalau pesimistik atau outrage, ini kan dia nggak pesimis ya. Soalnya ini teks tuh cuma kayak untuk memberitakan COVID gitu kan. Jadi tidak pesimis, nggak kayak terus nakut-nakutin itu kan enggak. Cuma kayak memberitahu. Kalau outrage marah enggak ya, intens juga enggak, shock juga kayaknya enggak deh. Begitu, sip udah bisa jadi rektor. Siapa yang masih bener semua guys dari tadi guys? Aku, oh my God. Aku, oke. Bentar, bentar. Gak bisa bahasa Inggris. Aku siapa aku? Intens kayak gimana? Intens itu kayak tegang. Nah, tegang. Intens itu tegang, guys. Gitu, guys. Oke, kita next ya. Kita next ya. Oke. Ih, kameraku kurang bawah. Oke. eh ini teksnya tadi. Nah, wah ini panjang lagi nih. Aku coba. Outrage. Outrage apa? Outrage itu marah. Kayak kesel banget. Sampai kayak kamu berapi-api gitu loh. Kayak marah banget gitu. Next. Ya ini next. Iya guys, ini next guys. What is the relationship between the ideas in paragraph one and two? Ini teksnya guys. Teks Kak. Oke, oke, oke. Oke, ini teksnya nih. Ini paragraph one and two. Coba dong teman-teman, aku pengen tahu menurut kalian paragraph one itu nyeritain apa, paragraph itu nyeritain apa. Coba coba drop di chat, please. Ini udah ini udah jawab nih, Rangga. Rangga, ngomong ngomong dong nggak? Paragraf 2 kayak solusinya gitu. Kalau paragraf satu ceritain ribuan manusia. Ini ke soal, oke oke, ke soal. Paragraf satu tentang vaksin. Mau lihat pilihannya? Ini pilihannya teman-teman. Definisi. Ah, ada yang A, ada yang B, ada yang D, ada yang E. Ayo, yang mana nih guys? Kok beda-beda? B, A, F. Nggak ada F ya? A, oke. Oke, 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 oke. Kita bahas satu-satu ya. Bentar. What is the relationship hubungan between the ideas in paragraph one and paragraph two? Nah, jadi yang eh, A di sini adalah the essential role of travel planning in paragraph one is supported by the example of calculators at risk assessment tool in paragraph two. Nah, teman-teman, untuk yang A, kalau misal kita lihat itu risk assessment sendiri itu tadi kita udah bahas bareng-bareng itu eh, ada di paragraf 3 ya guys. Ini bisa dilihat
risk assessment. Jadi bukan paragraf 2 ya teman-teman. Jadi kita eliminasi jawaban A. Kita lanjut nih ke jawaban B. The fact that millions of people have been fully vaccinated in paragraph 1 motivates the initiation of easy to get COVID-19 test in paragraph 2. Oke, millions of people vaccinated in paragraph 1, initiation of easy to get COVID-19 test in paragraph 2. Oke, oke, million people fully vaccinated udah benar ya teman-teman. Terus paragraph 2-nya itu ini ya easy to get COVID-19 test. Oke, bentar. Kita coba cari di paragraf di C dulu. Paragraph 2 exemplified the risk calculation before travel which supports the scientist prediction about the coming tourist ends in paragraph 1. Risk calculation ya emang tadi beberapa disebut ya. Di paragraf 1 scientist prediction. Adakah scientist prediction di sini? Enggak ya teman-teman. Ada nggak scientist prediction? Nggak ada ya. C. Masih banyak yang jawab ternyata. B untuk benar. Oke, yang D kita coba. Paragraph 2 elaborates the innovation that might help the travelers when planning trips as mentioned in paragraph 1. As mentioned tuh juga disebutkan di paragraf 1. Jadi di sini di yang D itu tuh paragraf 1 mengatakan inovasi yang akan membantu traveler. Emang iya? Emang iya teman-teman? Enggak ya, paragraf 1 cuma nyeritain fully vaccinated people sama uh, traveler still need to fulfill the COVID-19 safety requirements. Yang E, paragraph 2 provides detailed explanation about the newly found resources for tourists that continues discussion in paragraph 1 about new technology regarding safety requirements for travel. Safe, new technology. Sekarang kita cari new technology. Di mana nih? New technology. Kayaknya kalau new technology itu tetap di sini deh. Website micro COVID. Soalnya inovatif risk calculator. Ada inovasi gitu loh guys. Jadi jawaban yang benar adalah B. Bismillah UGM. Jadi the essential role of travel planning in paragraph 1 is supported by the example of Oh, sorry guys. Ini risk assessment tadi tool in paragraph 2. Aku nggak lihat guys, maaf banget. Ya, ini ada assess your risk before travel. Oke, oke, oke. Begitu. Kalau yang B itu berarti salahnya di fully vaccinated benar. Motivates the ini motivates the initiation of easy to get COVID-19 test. Jadi nggak ada motivasi ya teman-teman di sini. Maksudnya cuma diceritain fully vaccinated doang, tapi nggak ada motivasi, cuma dibilangin there are calculators that assess your risk before travel and easy to get to COVID-19 test. Begitu. Oke, next next nggak nih? Next nggak teman-teman? Kak, maaf mau tanya, ini ntar ada yang soal bla 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 bla. Iya, ada. Ada teman-teman, ada. Jawabannya apa, Kak? Terima kasih, Kak. Next. Jawabannya A ya, teman-teman yang ini tadi. Oh, ini. Oke. The author illustrate the measures should be taken for the next step of technology in aviation most effectively in paragraph berapa? Berapa, guys? Teknologi ya. D. Teksnya, teks. Oke, oke, oke. Ini teksnya ya, guys. D, D, D. D, paragraf 4. Paragraf 4.
Aviation, most effectively. Teman-teman kalau ada yang nggak tahu eh, artinya atau apa bisa bisa tanya ya guys. D4. Empat apa ini? Satu, dua, tiga, empat. Yang ini, the website MicroCovid features an innovative risk calculator that has users enter several data. Aviation apa? Aviation tuh penerbangan ya guys. Yakin nih deh nih. Nanti di-share nggak kak soalnya? Nanti ada rekamannya kok. Yakinkah guys? Ini deh, aviation atau E ya? Atau itu apa? Lima. Lima itu apa? Lima itu statement dari Aminu Bilyamani. D kayaknya. D. Oke, karena banyak yang jawab D. Oke, kita langsung bingung. Bingung di mana? Kalau kalau aku kecepatan bilang aja ya guys. D. Oke, Rio, siap Rio. Siap, siap. Oke, kita langsung cek. Ya, jawabannya adalah B. Enggak, enggak, enggak D untuk Devita guys. Salah guys. Aku nggak paham, Blas, Mbak. Mananya nggak paham, please. Tanya, tanya aja, please, please. Bilang kalau aku cepetan bilang stop. Di luar Nurul. Wallahi, ha. Oke, oke. Measures apa artinya, Kak? Aku lupa. Measures itu ukuran. Jadi ini artinya apa namanya? Artinya pertanyaannya adalah ilustrasi dari autor teks itu yang harus di yang harus diukur untuk salah salah sorry yang harus dilakukan untuk mengukur step berikutnya dalam penerbangan. Jadi di sini kan dibahas tentang COVID ya. Nah, apa hubungannya COVID sama penerbangan? Nah, jadi tadi kan kita udah sempat bahas bareng ya kalau misal ada pandemi COVID itu tuh penerbangan harus dikurangi gitu. Nah, langkah selanjutnya tuh apa? The next step tadi kan ngomongin the next step ya. The next step. Langkah selanjutnya tuh apa? Kalau kita lihat nih di paragraf 2, ini ada the next step untuk mengukur assess your risk, mengukur bahaya sebelum berpergian. Nah, jadi eh, travel dan trip ini berhubungannya dengan aviation. Aviation itu dunia penerbangan, guys. Bisa tolong kenapa Kak ngejelasinnya? Oh, iya, sorry. Harus bisa translate. Iya, sebenarnya harus bisa translate. Iya, bener. Kenapa yang B? Soalnya, yuk kita lihat ya yang A. Ini udah paham belum teman-teman tadi pertanyaannya tentang apa? Tentang aviation ya, tentang penerbangan. Jadi kita harus nyari mana paragraf yang berhubungan dengan penerbangan. Oke. Nah, kita lihat nih nomor satu. Nomor satu ini ngomongin orang-orang yang full divaksin di United States, ya kan? Berarti kan nggak ada nih kata-kata penerbangan. Berarti kita eliminasi ya. Paragraf 3 kita lihat dulu. Kathleen Jetelina, an epidemiologist, says travelers no longer need to live with the pandemic guessing games. Wah, ini tricky nih. Ada kata-kata travelers. Travelers itu kan orang yang berpergian. Bisa berhubungan dengan aviation. Nah, tapi kalau kita lihat lagi, ini nggak ada ngomongin eh jadi ini ngomongin orangnya, bukan ngomongin perjalanannya, bukan ngomongin dunia penerbangannya, bukan ngomongin gini. Jadi kalau kita misal mau pergi ya guys, kita kan iya emang kita pergi, tapi yang ditanyain ini kayak kita tuh berpergiannya bukan orangnya, gitu guys. Eh, Next paragraf 4. Paragraf 4 ini masih ngomongin website ya guys. Jadi nggak mungkin ngomongin dunia penerbangan karena ini jelas-jelas kalimat utamanya udah the website. Oke. Okay? Paragraf 5 itu ngomongin statement dari Amino.
yaitu scientist, computer scientist dan musician. Made his own COVID-19 world map. Jadi ini kalau paragraf 5 itu cuma ngomongin statement dari Aminu, nggak ada ngomongin yaitu tadi berpergian atau apa gitu guys. Cuma ngomongin peta doang. Peta kan bukan berarti berpergian, apalagi yang ditanyain aviation dunia penerbangan. Nah, jadi yang paling benar adalah yang B. Kalau teman-teman masih bingung mana nggak ada tulisan apa aviation, nggak ada kata-kata aviation. Cari kata-kata yang paling deket dari aviation. Aviation kan dunia penerbangan ya. Berarti bisa dihubungkan dengan liburan, berpergian. Nah, di sini kan ada kata-kata trip nih. Nah, jadi itu yang membuat uh, uh, cocok, yang membuat berhubungan tuh itu. Gitu, guys. Saran Kak, teksnya ditaruh atasnya soal kalau bisa. Iya, oh my God, maaf ya. Ntar boleh dibahas baik. Mending kosongin sih. Oke, kita lanjut ya. Semangat, guys. Wah, ini kita udah mulai masuk bagian rumpang nih, guys. Gas, semangat, guys. Semangat, guys. Pasti bisa. Kak, tips lancar bahasa Inggris. Lancar bahasa Inggris, ah kalian banyak-banyakin menonton. Kalian hobi, kalau misal hobi kalian menonton, tontonlah film bahasa Inggris dengan subtitlenya. Kalau hobi kalian membaca buku, bacalah buku dengan bahasa Inggris. Gitu, guys. Kalau dulu waktu aku SMP itu aku disuruh guruku buat setiap baca buku bahasa Inggris ada arti yang nggak tahu itu kamu catat gitu guys. Kak langsung lulus Oxford gimana Kak? Tips langsung lulus. Oh, nggak tahu guys, aku juga nggak lulus Oxford. Aku juga belum pernah apply. Besok ada plus minus. Gak Kak, ada. Takut banget soal begini. Ini grammar kah? Iya, ada saran nggak buat latihan soal-soal gitu? Ya, banyakin aja tapi juga pahami basicnya sih kalau saranku. Oke, kita langsung ke pertanyaannya ya guys. Kayaknya udah membaca nih. Oke. River to A. Kita A dulu. Kak dulu pas utul UGM soalnya diisi semua apa enggak? Jujur tidak, karena aku juga memiliki kelemahan. Kak kalau subtes English dikosongin semua tapi subtes lain diisi apa aman Kak? Aku nggak berani ngomong aman sih. Soalnya kalau semua dikosongin tuh gimana ya? Nggak dapet poin kan? Jadi nggak bisa bilang aman. Ayo guys, Kak kalau belajar dari YouTube, enaknya belajar dari mana? Enaknya belajar dari kalau kalau aku bahasa Inggris itu biasanya belajar dari yang di atasnya sih guys, yang kelasnya di atasnya. Misal kalau uh, UTBK itu kan kelasnya apa ya? B2 apa ya? Jadi aku belajarnya C1 gitu guys. Tapi kalau dijawab semua minus bagaimana? Ya itu dia. Ya gambling aja gambling. Ayo guys, kalian tidak maukah menjawab ini? C tidak. Kak English bisa jadi PI nggak sih? Jadi penalaran Inggris. Boleh, kamu mau buat subtes baru penalaran Inggris juga boleh. Lihat teksnya. Ini teksnya guys. Yang A. A itu apa tuh? Oh ya, BTW kalau teman-teman bingung, ini misal kita kita nih baca teks dulu ya, teman-teman. Kalau misal teman-teman ada yang mau ditanya, ini artinya apa sih, Kak? Gitu bilang aja, oke? Kak, kamu prodi prodi apa? Aku prodi teknik nuklir, guys. BBB soalnya mana? Ini soalnya gokil, keren ih. Terima kasih angkatan berapa? Aku tua, guys. Aku angkatan 2022. Tutor bikin bom. Ya bisa kalau kamu masuk UGM, kamu DM aku buatin tutor bikin bom deh.
Kak, bobot penilaian yang nggak ada plus minus subtes apa? Hmm, sepertinya TPA ya. Awet muda Kak kirain 24. Alah, bisa aja. Kak ada Kakak ikut panitia pionir. Nggak, nggak inget teksnya bentar. Apakah ini aku kasih teksnya di atas aja? Bentar ya guys. Aku stop share dulu sebentar, sebentar. Aku akan membuat eh teksnya di atasnya. Hold up. Hmm, teksnya. Wait, tunggu ya teman-teman. Oke, oke. Udah tuh. Tidak ada alasan untuk tidak menjawab ya guys. B nggak sih? Kak nanti soalnya di-share nggak? Di-share guys. Yang nggak ada plus minus subtes apa KTPA? Betul? Iya Kak teks. Iya ini teksnya. B Kak, terima kasih Kakak cantik. Terima sama-sama. B pionir Apo guys. C for Kakak cantik. Lebih enak kalau bisa lihat dua-duanya. Ini Kak asal dari mana? Aku dari Jawa Tengah guys. B karena masih berlanjut ing. Ya Allah pengen ikut pionir. Amin. Ini jadi above apa? Above itu di atas ya, guys. Kak asal dari mana? Aku dari Jawa Tengah, guys. B, A, B, A, oke. Kita lihat. The skill transformation that the zero strategy is get to unleash across the entire UK economy is breathtaking our electricity. Blah blah blah, clean by 2035. Jadi ini ngomongin transformasi di ekonomi Inggris di Inggris ya guys. Jadi ini ngomongin transformasi electricity. Electricity itu listrik. Tadi apa jawabannya? A. A. Oke. Kalau yang 182 gimana guys? Ini sekalian aja nih. Atau apa 181? A untuk apple crumble. Maaf gugup. Iya tidak apa-apa. Kak capek pengen jadi domba. Nanti disembelih. Boleh nggak sih? Kak A. Enggak. Apa tuh? A tuh 181 apa 182 nih? AD. Kenapa bisa A? Bentar Kak, jangan cepet-cepet ya. Oke. E. D. Dua-duanya E. Bismillah. B. 182. Above itu artinya di atas, guys. Refer to the text above itu eh, merujuk kepada teks di atas. 181 A, 182 C. Oke. 182 D. Dua-duanya B. Oke, kita langsung spill aja nih. Nah, jadi ini 181 itu jawabannya E ya, guys. Apakah ada yang benar? Aku, oke, congratulations. Kak, kalau minus di bahasa itu nilai lain ikut berkurang ya. Jujur, aku nggak tahu ya penilainya gimana. Cuma katanya kalau salah emang minus sih. Jelasin please. Oh no, kenapa Kak? Kan kata aku juga 181. Nggak sih emang iya Rio. Kenapa pakai fully Kak, bukan full? Saya jawabnya dalam hati. Oke, oke. Jadi, kenapa Coba. Ini kan ngomongin the entire UK economy is breathtaking our electricity bla 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 clean by 2035. Nah, jadi yang dimau asik. Dimau oleh soalnya itu adalah ngomong
diharapkan sepenuhnya. Jadi kalimat ini ya, kalimat ini itu seluruh ekonomi di UK itu eh, seluruh ekonomi tentang listrik di UK, electricity listrik ya, diharapkan semuanya itu bersih pada tahun 2035. Oke. Jadi diharapkan semuanya bersih pada 2035 itu apa? Nah, oke. Kalau A nih, fully expect to be. Ini sebenarnya typo ya, guys. Jadi expect tuh tulisannya bukan EXPACT, tapi expect. Kayak gini, EXPECT, expect. Oke, jadi kayaknya A nggak mungkin. Aku nggak tahu itu emang typonya dari mereka atau emang sengaja biar kita tidak milih, tapi bukan A. Oke, yang B, is expecting to full. Is expecting to full itu nggak benar, salah karena setelah to itu tuh harus ada be guys. Jadi expecting to be full, tapi fullnya itu juga salah. Jadi harusnya pakai fully. Kenapa? Soalnya itu verb 3. Verb 3 plus adverb. Jadi ini kita mainnya tuh kalimat pasif guys. Jadi kan kalimat ada dua nih, ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Nah, kalau kalimat pasif itu pasti pakai to be. Oke? Oke. Nah, terus karena kalimat pasif yang kita mau itu ngomongin eh, apa ya? Bukan kehidupan selanjutnya ya, tahun tahun depan, bukan tahun depan, in the future, tahun besok-besok besok. Nah, itu pakainya verb 3. Soalnya kita kayak berandai-andai gitu loh, guys. Nah, jadi to be ditambah verb 3 ditambah adverb. Jadi ini ini to be tapi belakangnya nggak ada verb 3-nya ya. Jadi kayak oh adanya adverb tapi di depan. Jadi salah ya, guys. Ini expecting to, bukan to be. Expecting. Expecting to ing, bukan verb 3. Verb 3-nya expected kan. Jadi salah. Ini is expected to be full. Hampir benar, cuma adverbnya itu bukan full tapi fully. Karena seluruhnya. Full itu kayak cuma semua gitu. Ya hampir sama sih, cuma kayak kalau verb 3 itu adjektifnya pakainya fully. Yang D, expected to be fully. Kurang is ya guys. Jadi is itu important. Kalau soalnya kalau misal nggak ada is ya, di sini is breathtaking our electricity, nggak ada isnya itu kayak ganjel gitu loh. Jadi kayak kan tadi kan yang pengen kan diharapkan sepenuhnya. Jadi kayak gak ada dinya gitu loh guys. Kalau itu is expected to be full itu yang benar ya guys. Kak kalimat pasif itu pakai verb 3 kah kak iya. Kak minta tolong jelasin lagi. Belum paham. Belum paham di mananya? Kak berarti kalau pasif itu to be plus verb 3 plus adverb iya. Tapi kalau misal eh dipakai juga buat berandai-andai. Kan tadi kan aku juga bilang ini berandai-andai ya, karena ini 2035. Kalau kalimat pasif itu biasanya itu rumusnya tuh ada juga yang to be verb 3 aja. Bentar. Nah, kalimat pasif itu biasanya eh ada subjek, ada auxiliary verb, past participle itu verb 3 by sama objek. Tapi kan ini karena apa ya? Nggak pakai by, pakainya to be. Jadi verbnya di depannya to be. Bentar. Nah, bisa juga kalimat pasif kalau misal pakai eh mana sih? Sorry, sorry. Aku sedang mencari contoh. Bisa juga kalimat pasif kalau misal kalian itu pakai verb 3, to be-nya di belakang, terus ditambah objek gitu guys. Itu bisa.
Adverb tuh dipakein li ya. Belum 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 pasti sih guys. Jadi bentar. Adverb. Ada dan kebanyakan itu emang pakai li guys, adverb. Tapi ada juga yang nggak pakai li kok. Bentar, kalau yang pakai li itu biasanya kan quick. Quick itu jadi quickly. Terus apalagi ya? Slow jadi slowly gitu guys. Full jadi fully gitu. Most ya, most jadi mostly gitu guys. Itu adverb. Cara bedain kalimat pasif dan aktif gimana Kak? Kalau kalimat pasif itu pakai to be guys. Jadi intinya apa Kak? Rumusnya apa? Jadi intinya tadi rumusnya itu eh, is itu pasti ya. Terus verb 3 expected, to be, dan adverb. Iya, bisa dibolak-balik sih. Tapi di sini kan jadi expected to be fully. Gimana ya? Kalau kalian apa namanya baca itu sempat ada yang ganjel, ada yang nggak ganjel gitu loh guys. Ulangi Kak, itu tadi rumus apa? Itu rumus kalimat pasif ya guys. Kenapa pasif? Soalnya pakai to be guys, jadi pasif. Dan sebenarnya ini eh, pasif karena belakangnya objek. The entire UK economy itu kan objek. Jadi pakainya pasif. Kak diutul apa ada enggak ada. Kalau aktif tuh kalimat biasa, guys. Kalimat biasa yang ya biasanya kalian pakai yang misal di sini kayak hmm, ini nih, our homes will no longer have new gas boilers. Titik. Dari situ itu udah udah kalimat aktif kok, guys. Yes. Berarti biasa iya biasa. Contoh adverb, adverb itu yang belakangnya li. Tadi kayak mostly, quickly, fully gitu. Tadi rame banget, aku nggak kuat. Kalau kuli, lanjut lanjut. Oke lanjut 182 ya guys. 182 tadi apa? Jawabannya guys, teman-teman. 182 C. No newly polluted. D. E. C. New polluted. New pollutant. Oke, kita baca bareng-bareng. Jadi di sini our homes will no longer have new gas boilers fitted after then either bla bla bla. Car will roam our roads from 2030 and we will plant trees an area the size of Milton Keynes every few sumpah. Sebenarnya ini kalimat panjang banget sumpah. The size of Milton Keynes. Jadi titik sampai sini deh. Ini dari sini dari kalimat dua ini ada yang nggak tahu artinya nggak guys? Ada yang bingung nggak artinya apa gitu? Apa artinya apa? Enggak sih. Boilers, Kak. Boilers itu mesin uap. Eh, untuk Devita. Kenapa nggak B? Rome. Rome itu roll di ML, nggak bercanda. Rome itu kayak tersebar gitu, guys. Kayak tersebar di jalanan kita. Roam our roads. Jadi mobil itu akan tersebar di jalanan kita dari 2030. Fitted, fitted itu pas, cocok. Fitted itu cocok. After then either defense. Defense itu mana sih bentar. Every truth from an Islam. Defense itu aduh, Prabowo itu menteri apa? Pertahanan. Defense itu pertahanan, guys. Either, either itu antara. Jadi eh gini, jadi kan ada dua nih. Sekalian ya, bedanya either sama neither.
Teman-teman pernah dengar neither nggak? Milton Keynes tuh nama lapangan nggak sih? Itu nama kok, bukan anu, bukan bukan arti apa-apa. Nah, jadi kalau neither, neither itu kalau dikasih pilihan, misal A or B, itu kita nggak milih dua-duanya, itu neither ya pakainya. Jadi I don't pick neither A or B. Jadi aku nggak pilih dua-duanya. Kalau either, either itu kita pilih salah satu kalau dikasih pilihan. Jadi either A or B. Jadi aku milih antara A atau B, gitu guys. Itu either. Oke, jadi yes, yes, betul, betul Dewa, mantap Dewa, semangat Dewa. Oke, 102 182 ya. Itu jawabannya adalah E guys. No new pollutant. Tadi siapa yang benar? Siapa yang benar? Aku kelaser. Oke. Aduh hai. Aku. Aku. Oke. Aku gambling. Alhamdulillah. Way. Ser. Kok ser? Aku kan cewek. Aku kak UGM. No new pollutant. Jadi di sini itu kita mau, ini kan artinya rumah kita tidak tidak akan lagi memiliki alat alat uap gas yang baru setelah setelah either apa, car will roam all roads. Ini harusnya kayaknya ada titiknya deh. Jadi no new pollutant, balik lagi. No new pollutant itu karena yang dibutuhkan adalah adjective plus noun. Jadi pollutant itu noun ya guys. Jadi kata benda. Kenapa nggak polluted? Soalnya polluted itu passive voice. Yang belakangnya ed kan passive voice. Passive voice. Dan di sini kita nggak pengen passive voice karena udah ada ini ada future ya, will kan future. Kenapa nggak polluting? Soalnya polluting itu artinya beda guys. Kalau polluted kan memberikan polusinya kemarin. Kalau polluting itu kan sekarang lagi memberikan polusi. Sedangkan yang kita mau itu adalah polusi, objek polusi gitu loh. Jadi pakainya noun yang pollutant gitu guys. Jadi dari kata-kata pollute aja bisa polluted, bisa polluting, bisa pollutant gitu guys. Kalau teknik nuklir mapel pendukungnya apa? MTK, IPA sama fisika. Kimia juga sih guys. Pollutant V1. Bukan guys, pollutant itu bukan verb, pollutant itu noun. Pollutant itu kata benda guys. Termasuk kalimat apa Kak? Ini kalimatnya future guys. Soalnya ada will. Jadi akan. Jadi future. Kak ada loker rektor UGM enggak? Enggak ya guys. Kalau future itu pakai enggak. Kalau kalau future enggak. Kalau future enggak pakai ed guys. Ini kan future nih, will. Tapi kan kita enggak pakai ed. Kalau past pakai ed. Kalau future pakai anu apa verb biasa plan. Kak kemarin lulus UTBK apa SNBP apa utul tebak. Pusing abang dek. Polutan V1. Bukan guys, polutan bukan V1. Verb satu tuh pollute. Polutan itu adalah noun, kata benda. Pusing abang dek. Oh my God. Teman-teman. Utul. Enggak guys, aku tidak masuk lewat utul. Hehe. Ada yang mau ditanyakan kah, teman-teman? Atau bingung semua? Kak info nama channel YouTube Giris. Nanti aku kirim, aku nanti share di grup ya. SNBP, ketawa jahat. Jalur rektornya cuy, aku sebenarnya jalur ordal, nggak bercanda guys. Kak tukeran otak yuk, yuk. Tapi kamu yang ngerjain nuklir ya, wes. Terus lewat mana? Lewat gerbang, nggak salah.
Lanjut lanjut bingung please next. Kak dari pusing kak nggak ngerti. Kakaknya dari ya aku dari teknik nuklir guys. Aku bukan dari jurusan bahasa Inggris. Cuma aku emang passionate in English dan ya second language. Kak lanjut dulu kak. Oke siap siap siap. Oh bentar sebelum lanjut aku mau naruh teks di atas dulu. Kepencet salah. Daripada nanti aku dihujat, mending aku naruh, naruh teks di atas dulu. Sabar ya teman-teman. eh semoga kelihatan deh. Hmm, info cara share screen. Ini guys, langsung dua lagi ya guys. Oke, oke, oke. Kak kenapa mutusin? Kak farmasi UGM susah nggak Kak? Lumayan, temenku ditolak farmasi UGM dua kali. Kak kenapa mutusin bikin bimbel gratis sama komunitas anak-anak UGM? Karena nggak tahu ya, karena seneng aja kali. Kakak kelas IUP kak? Enggak guys, teknik nuklir nggak ada kelas IUP, emang jelek emang. Astagfirullah nggak boleh gitu. Kak kuliah kudu jago bahasa Inggris nggak kak? Jujur iya, soalnya aku nggak tahu ya, tapi kalau di program studiku itu rata-rata referensinya bukunya itu semua pakai bahasa Inggris dan emang nggak ada cetakan yang bahasa Indonesia. Jadi GWS. Kalau soal begini bisa dilihat dari struktur kalimatnya. Jadi kalau dari awal kalimatnya strukturnya future tense, berarti nextnya juga bakal future tense. Yes, biasanya kayak gitu guys. Sikap. Kak, itu Kak, maksudnya apa Kak? Diskah? Iya cuy, itu dis. Itu mana sih itu kan? All of itu kan? All of this, yes. Kalau teknik kimia, mapelnya MTK, IPA, dan kimia aja kan Kak? Enggak lah, teknik itu semua ada fisika bro. Psikologi santai nggak sih? Enggak juga. Temanku ada yang dari psikologi juga, lumayan. Pala jadi yang buat kakak, terima kasih. THS apa Kak? This guys. Aku beli kursi gaming langsung lulus UGM nggak ya? Kan udah punya kursi. Boleh. Kak, ada kemungkinan lolos pilihan dua nggak, Kak? Ada. Kehutanan susah nggak, Kak? Tanya Presiden. Astagfirullah, nggak bercanda. C bukan Kak. Itu yang apa? 183. Semua tutor di sini teman kakak semua ya? Yes. Angkatan Kak? Enggak. Ada yang angkatan lain juga. Temenku Tekim juga punya bahasa Inggris. Yes. I am proud Madalapan. Mapel pendukung. Mapel pendukung apa? Kak, menurut kakak, kan tahun ini TKA-nya cuma yang minat aja. Nggak semua. Ada kemungkinan lebih mendalam nggak ya TKA-nya? Kemungkinan sih ya. Kakak C bukan apa itu? 183. C. C atau A? Kalau belajar fisika yang di waktu kuliah, bundir nggak? Lumayan. Oke, lihat ya. Ini ini tuh harusnya titik, cuy. Ini ini from ya, guys, bukan form. Form itu yang kemarin kalian isi. Ini from. From 2025 and all of this blah 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 is less than what we spend on defense each year. Nah, itu apa? A. Kali apa C? Hatiku berkata A. Oke, jadi 183 itu adalah apa? Enggak aku sih. Adalah guys. Adalah Kayaknya all of all of THS tuh that kayaknya deh. Atau itu typo ya? Aku nggak tahu ya. Yaitu guys. Minus 183 guys. Kenapa? Kak lah. Guys, bujet bener gue. Kenapa kenapa guys? Karena coba kita artikan. Kita artikan guys.
dari 2025 dan seluruh titik-titik adalah kurang daripada yang kita habiskan untuk pertahanan tiap tahun. Nah, jadi ini kita ngomongin ini ya, plantries. Jadi, oh ini enggak, ini kita masih ngomongin ekonomi, guys. Dan karena di sini semuanya itu ngomongin cost, jadi pasti dengan uang. Nah, jadi gini, kita artiin dari 2025 dan cost, seluruh cost. Berarti apa cost? Apa cost? Seluruh titik-titik biaya. Nah, titik-titiknya itu apa? Jawabannya that cost karena seluruh biaya itu atau biaya tersebut adalah adalah kurang dari. Kenapa kok enggak A? Kalau A tuh at the cost. At the cost tuh saat saat sebuah biaya. Jadi kalau kalau kita pakai A ya, itu artinya jadi gini. Dari 2025 dan seluruh saat biaya itu kurang dari itu kan nggak masuk ya. Coba kalau B, to a cost that. To a cost that itu untuk biaya tersebut. Dan seluruh untuk biaya tersebut, kalau udah ada seluruhnya, nggak usah pakai untuk dong. Jadi nggak usah pakai to. Oke. Okay? Kalau C, itu at a cost that. At itu tadi saat ya. Jadi kayak nggak pas gitu loh guys. Semua yang pakai at. Kalau misal diartiin ya, dari 2025 dan seluruh saat biaya tersebut kan nggak enak gitu dibaca itu nggak enak jadi yang benar adalah that cost biaya tersebut gitu gitu guys kenapa Eka itu tadi aku sudah menjelaskan guys enggak ini bukan this guys all ini tuh tidak dipakai all of titik-titik is less all of titik-titik is less ini buang aja buang sorry ya guys apakah thisnya yes itu typo yes itu typo guys kayak pemborosan berarti ya. Ah, betul. Nah, kalau begitu make sense. Iya, iya guys, maaf ya. Lanjut D. D apa guys? D apa guys? Across industry, finance, farming, waste, and every other imaginable sector, carbon reduction, if blah blah blah, the new mantra. Kita artikan dulu. E, D, C, D, 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 C, C, D. Dari industri, keuangan, peternakan, limbah, dan seluruh sektor yang dapat dibayangkan, reduksi karbon, if titik-titik the new mantra. Spoiler, spoiler aja ya guys. Itu adalah passive voice. Soalnya objeknya di depan. Carbon reduction. Kalau passive voice tadi berarti apa guys? Yang masih ingat tadi? C, 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 C. Betul guys, betul. Jadi jawabannya adalah nih, kalau tidak percaya. C, set to be. Apa tadi Kak alasannya? Soalnya objeknya di depan. Kayak bahasa Indonesia itu loh. Kalau misal aku makan apel gitu. Itu kan aktif. Apel dimakan aku. Itu pasif. Apelnya kan di depan. Kan nggak mungkin aku dimakan apel gitu kan nggak mungkin. Subjeknya tetap di depan nggak mungkin guys. Jadi yang C. Kalau subjek di depan, enggak subjek di depan itu aktif, guys. Objeknya yang mana, Kak? Across kah? Bukan. Carbon reduction. Ini by the way, guys, ini tuh if-nya itu harusnya is said to be the new mantra. Soalnya kalau if kan jika. Jika jika kalau ditambahin set to be itu apa ya?
nggak artinya jadi carbon reduction, reduksi karbon jika dipas harusnya karbon apa reduksi karbon dipastikan menjadi mantra baru. SPOK. Oh, oke. Ya ampun, kehabis UAS ya. Betul. Oke, gimana guys? Saya belajar bahasa Inggris dari main game. Gimana guys? Apakah ada yang bingung atau tidak paham atau bingung semua? Kah soal utul emang typo-typo gitu kah? Harusnya sih enggak ya. Kayak tadi ini DHS juga nih, apalah. Rumus pasif. Pasif itu pakai to be, guys. Pasif itu pakai to be. To be sama verb 3. Bingung, Kak? Gimana caranya bedain dia pasif aktif? Tadi, guys, kalau objeknya di depan itu pasif. Kalau subjeknya di depan itu pasif, itu aktif. Kembali, sorry. Kalau objeknya di depan itu pasif. Kalau subjeknya di depan itu aktif. Tadi aku juga nyari titiknya yang di C. Itu, guys. Sepertinya sudah selesai. Soal saya sudah habis. Ini kalau teman-teman mau soal lagi, aku cari sendiri atau gimana nih guys? Karena jujur ini soalnya sudah habis. Mau soal lagi? Hah, cepet banget Kak cerita-cerita. Aku cariin soal dulu ya. Sambil kalau ada yang mau cerita-cerita di chat, silahkan. Aku akan ambil soal. Kita ke grammar ya. Karena sepertinya teman-teman eh lebih bingung yang grammar. Sebentar. Share. Ya ampun, sorry banget. Ini aku nyomot aja. Coba kita latihan grammar aja ya, guys. Ini yang nomor 5 nih. Nomor 5 jawabannya apa nih? C. Kenapa C? Oke, kenapa C? The blue whale, blah, 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 the largest creature on earth. Kenapa C, guys? Ada yang mau menjelaskan atau at least memberitahu? Nyambung aja, Kak. Karena nyambung. Ada tuh. Ini kan jawaban atas, Bang. Ini jawaban atas. Kelihatan lagi. Ya ampun. Parah cuy. Bentar deh aku cari soal lain deh. Disepil, disepil. Bentar ya guys. Mending kalian ngobrol-ngobrol dulu deh. Eh, Coba ini deh. Mana sih? Coba ini ya guys. Hmm,
Ini ada 5 soal, mohon dijawab. Mana sih? Nah, oke. Share. Monggo, silakan dijawab guys. Itu ada 5 soal, silakan dijawab. Yang 171 dulu deh. Buset. Hate speech is a broad term that is used to identify a great variety of expressions. In general, however, it refers to words of symbols that are offensive, intimidating, or harassing, and or blah blah blah, violence, hatred, or discrimination on the basis of a person's race, religion, gender, sexual orientation, or blah 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 statuses. Ini soalnya guys, apakah tidak terlihat? Apa guys? Jawabannya apa guys? A. A, 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 A. A. Kenapa A? Kenapa A guys? B. D. Kak itu nomor soal sama bacaan emang beda kah? Emang beda guys. Emang beda guys. Tapi tuh anu kok sama kok. Maksudnya nah, soal di atas dan di bawah itu urut-urut. Eh, bentar-bentar. Aku jadi bingung. Sorry, sorry. Haha. Sama kok guys. Sama guys. Gimana tadi cara share screen-nya? Jadi jawabannya apa, teman-teman? Jadi jawabannya tadi apa? A, 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 B, A, B. Oke, oke. Ini aku nggak bulet-buletin ya. Aku jawab aja langsung ya. Ini dari kalimat ini, kalimat di atas ini ada yang teman-teman artinya nggak tahu nggak? Kak seru nggak ngajarin Gen Z? Aku kan juga Gen Z ya. Ofensif. Ofensif itu eh, sesuatu yang damn, berpotensi untuk membuat sakit hati. Violence tuh kekerasan. Ofensif itu kayak sesuatu yang bisa membuat sakit hati gitu loh guys. Kata KA menyinggung ya, menyinggung ya, ofensif menyinggung. Kalau inside tahu nggak guys? Harassing. Harassing tuh kayak eh, melecehkan gitu guys. Ya ampun, trigger warning, maaf ya. Izin duluan Kak Lobet, oke. Iya bisa bisa kekerasan, bisa pelecehan juga bisa. Sexual harass.
kan pelecehan seksual, kekerasan juga bisa. Oke, balik lagi nomor satu, nomor satu. Insight tahu nggak guys? Insight itu apa? Ini insight. Ada yang tahu insight apa? Oke, Mahasud. Oke, oke. Oke, oke. Coba kita baca ya. Secara umum, in general, however, it refers to words of symbol itu uh, merujuk kepada kata-kata yang menyinggung, yang mengintimidasi, yang melecehkan dan atau titik-titik kekerasan, kebencian atau diskriminasi. Jadi, guys, ini sebenarnya nomor 171 jawabannya adalah inside, nggak pakai S. Jadi nggak ada di sini, guys. Inside, titik, nggak pakai S. Inside aja nggak pakai S, nggak pakai that, nggak pakai ya, tapi nggak pakai S. Yes, solid. Yes. Kenapa kenapa inside? Soalnya ini eh, nggak butuh bentuk plural plural gitu guys. Jadi eh, apa ya? eh Insights violence tuh apa kalau insights kan buat it ya. It apa sih? Plural ya. Dan artinya apakah insight itu menghasut? Menghasut guys. Jadi sebenarnya insights pakai S yang A itu juga bisa. Cuman di sini karena ini masuknya apa verb untuk kata-kata, kata-kata di sini, kata-kata di sini yang terdiri dari banyak, ini offensive, intimidating, harassing, bla 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 bla. Words, it refers to words. Words kan banyak ya. Jadi pakainya inside, bukan pakai S. Kalau pakai S itu untuk he, she, it kan. Gitu. Plural tuh jamak, yes. Kalau belajar sinonim buat TPA pakai web apa ya? Pakai Oxford Dictionary aja, guys. Oke, next next 172 apa? Or D. Ada yang bilang D, B, A, 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 A. A violence, hatred, or discrimination on the basis of a person's race, religion, gender, sexual orientation, or yes. D, B, B, B. Oke, jadi jawaban yang benar adalah A, guys. Kenapa A? A, guys. A. A, guys. Karena karena di sini distinguishing itu kata sifat, guys. Sedangkan ya ini statuses itu jamak ya. Jadi pasti ada other. Othernya pasti di depan. Oke. Statuses itu kata benda jamak yang depannya itu harus pakai kata sifat atau kata keterangan. Nah, di sini kata sifat itu distinguishing, guys. Kalau distinguish ed, ed itu tadi pas.
past participle. Kalau yang eh distinguish itu tuh bukan kata sifat, tapi masuknya verb, pembeda. Gitu. Cheer. Hey, mutual IG yuk. Aku nggak diajak mutual, parah. Trust issues duluan, Kak. Bisa, bisa. Bisa yuk, bisa. Ada yang, ayo Kak, mutual. Kak, IG kakak apa? Bisa dilihat di IG Folk Academia, guys. Nanti akan aku fallback. Bentar, ini yang 172, apakah ada yang mau bertanya? Apakah ada yang bingung? Apa bingung semua? Kalau nggak ada yang tanya. Halo, halo, Gils, Kak. Halo, aku bingung semua. Belum distinguish itu membedakan. Kelasnya tiap hari aja, Kak, please. Distinguish tuh membedakan ya, guys. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, langsung nomor 173 dong. 173 itu yang although hate propaganda is seen as a major societal and political problem, in particular, blah blah blah, confronted with racial, ethnic, or religious tension. Ini yang C apa sih? Oh, kelihatan. 173 B. B, B, B. Ini tiap kelas ada, ini tiap ada kelas materinya Inggris atau beda-beda? Beda-beda, guys. Besok 2 hari lagi apa ya? Itu matematika. A, B, B. Kalau in boleh ada in lagi kah? Although hate propaganda is seen as a major societal and political problem in particular. Ini kayaknya jawabannya nggak ada di anu deh, guys. Nggak ada di, apa namanya? Nggak ada di pilihan. Although hate Although hate propaganda is seen as a major societal and political problem, in particular, blah blah blah, confronted with racial, ethnic, or religious tension. Apa guys sampai tanggal 30 Juni? Yes. Apa guys? A. Kalau in boleh ada in lagi kakak boleh sebenarnya. Cuman nggak disarankan karena kalimatnya tuh nanti strukturnya jadi jelek. Oke, kalau di sini 173 itu jawabannya adalah B, guys. Although hate propaganda is seen as a major societal and political problem, in particular, nah ini sebenarnya in particular in those countries confronted, oh itu titik cuy. Although hate propaganda, enggak sih. Although hate propaganda is seen as a major societal and political problem, in particular bla 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 confronted with racial, ethnic or religious tension. Itu tuh sebenarnya seharusnya menurutku ya, menurutku tuh countries aja, nggak pakai in those lagi those countries. In particular countries. Harusnya ya. Iya, soalnya problematik. Iya, sumpah. Perlu 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 dijelasin nggak guys? Kenapa kok menurutku countries? Tapi ini sebenarnya di kunci jawaban itu in those countries. Tapi kalau habis in particular,
habis in, terus habis itu in lagi. Itu selain ketidakefektifan kalimat, itu juga di sini menurutku nggak apa ya, eh, salah gitu loh. Kan although meskipun propaganda kebencian itu dilihat sebagai eh, problem politik dan sosial di suatu negara, harusnya kan di suatu negara yang terkonfrontasi oleh ras, etnik dan agama, ketegangan ras, etnik dan agama, gitu kan harusnya gitu ya. Tapi di sini in those countries. Jadi kalau pakai in those countries itu tuh jadinya di suatu di negara itu. Jadi nggak enak dibaca. Iya nggak sih guys? Iya, iya itu kayaknya harusnya in particular countries deh. Soalnya dari in particular aja udah menunjukkan ke berbagai macam negara gitu loh. Gitu, guys. A aja kali. Tapi kalau in particular those countries itu those-nya tuh nggak perlu. Kalau kalau pakai in particular those countries ya, itu jadinya itu jadinya di suatu negara itu. Di suatu negara itu yang terkonfrontasi oleh kalau kenapa salah? In particular the countries. Kalau itu kalimatnya jadinya di eh, suatu sebuah negara. In particular the countries ya. In particular kan di suatu, the sebuah negara. Ya nggak sebuah sih, cuma kayak the-nya tuh nggak usah pakai. Gitu guys. Kalau 174 apa guys? Menurut kalian? Countries. Kalau 174 menurut kalian apa guys? Confronted with racial, ethnic, or religious tension, bla bla bla. Aja bingung apalagi. Enggak, ini soalnya kayaknya yang problematik. Attempted to attempt to suppress hate speech. A A lebih mendekati A A. Oke, jadi 174 ada jawabannya adalah E guys. Karena itu simple present tense. Jadi jawabannya E. Kalau ini bener nih, pilihannya bener nih. In particular countries confronted with racial, ethnic, or religious tensions attempts to suppress hate speech. Itu pakai simple present tense. Soalnya artinya sih guys. Balik lagi artinya sih guys. Kalian harus ngertiin. Jadi kalau kalimat ini itu eh, diartikan sebagai suatu usaha untuk menekan hate speech. Ini loh. Suppress kan menekan hate speech. Attempts to suppress hate speech are controversial. Eh, Percobaan untuk menekan hate speech itu kontroversial. Jadi karena ini itu paragrafnya itu tentang membicarakan tentang hate speech apa in general. Jadi pakainya simple present. Kalau attempting itu hate speech-nya itu disupres sekarang, yang lagi kalian lakukan sekarang. Nah, di sini kan nggak bicarain orang yang berusaha untuk eh mensupres hate speech kan. Jadi bukan. Kalau attempted to itu tuh hate speech-nya itu udah disupres kemarin.
Sedangkan ini kan paragrafnya membicarakan tentang kayak yaitu me- eh, eh, mensuppress hate speech in general. Jadi istilahnya kayak informasi aja gitu loh. Aku nggak mau melakukan, nggak mau udah dilakukan, nggak mau akan melakukan. Cuma aku ngasih informasi aja. Gitu, guys. Itu tahu simple present tense dari situ sih. Kalian tetap harus harus ngertiin satu-satu sih menurutku. Soalnya ini balik lagi grammar dan kalimat rumpang. Begitu. Yo, terakhir 175. At the center of this controversy is the question about the extent bla 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 hate speech restriction. Kalau teman-teman kalau ada yang nggak tahu itu artinya apa, teman-teman bisa langsung ngomong ke aku loh. Bisa langsung chat aja. B, B, C, extend. Extend itu melampaui. True itu noun eta. Humiliation apa Kak? Humiliation itu duh, cara jelasnya gimana ya? Humiliation, dipermalukan. Humiliation itu dipermalukan. True itu melalui. Gajah Mada, true itu melalui, guys. C. Oke. Jadi jawabannya dimusnahkan bisa nggak Kak? Apanya yang dimusnahkan? Apanya guys yang dimusnahkan? Humiliation. Enggak, dimusnahkan itu lebih ke annihilation. Kalau humiliation itu dipermalukan. Oke, jadi 175. Ya, benar. Jadi C ya guys, to which. At the center of this controversy is the question about the extent to which hate speech restrictions may be reconciled with the right to freedom of expression. Yeay, akhirnya benar juga. Yeay. Jadi, kenapa to which, teman-teman? Soalnya di sini adalah eh gini, artinya gini. Di tengah kontroversi ini adalah suatu pertanyaan yang melampaui hate speech restriction about the extent. Extent itu selain melampaui itu bisa juga di luar gitu loh. Jadi di luar hate speech, di luar hate speech restriction. Dadah UGM, aku salah jawab semua. Gak apa-apa guys. Dadah UGM. At the center of this controversy is the question about the extent to which hate speech restrictions may be reconciled with the right to freedom of expression. Itu adalah eh anu guys, itu adalah relatif pronoun. Relatif. Relatif pronoun itu adalah pronoun yang memperkenalkan klausa relatif. Jadi who, whom, whose, which, that itu tuh masuknya relatif pronoun guys. Gitu. Bedanya bedanya tuh dan of pemakainya di mananya ya Kak. Tuh itu artinya kan untuk ya. Tuh kan artinya untuk ya. Of itu tuh lebih ke aduh gimana ya? Of itu tuh menunjukkan kepemilikan. Kalau tuh untuk. Tapi di sini konsep apa artinya bukan untuk sih, lebih ke. Nah, tuh di sini ke. Kalau of itu kepemilikan, apa? Jadi di sini tuh of which salah, soalnya nggak ada subjeknya gitu loh.
Kan nggak ada yang dimiliki. Asik, nggak ada yang dimiliki. Jadi kita nggak pakai off. Gitu guys. Kak nanti dia kasih kesimpulan Kak. Ini udah akhir. Oke guys. Ini udahan kan ya? Iya, ini udahan. Yeay, yeay. Teman-teman nanti kalau misal mau ada pertanyaan, doain ya kakak mau berpisah. Oke, silakan beli makan kucing. Aku juga ada kucing. Tadi kalau kalian dengar tuh sempat ngeyong sedikit. Jasakum. Nih. Sembari nunggu dokum, teman-teman bisa isi link feedback ini ya. Makasih sama Mbak UGM. Teman-teman, kalau misal ada pertanyaan boleh banget chat aku ya. Kalau misal ada sesuatu yang tadi aku jelasinnya kurang jelas, terus kayak teman-teman bingung, itu bisa banget eh, chat aku. Oke? Kak dapat soal tahun-tahun lalu bagaimana Kak mencari? Amin doain ya. Siap. Minta nomor WA Kak. Nomor WA-nya sebenarnya ada di grup guys, tapi aku kasih lagi deh. Kenapa? Aku doain Aku doain kalian semua lulus UGM. Amin. Kak fallback. Oke. Oh, ada yang udah follow Instagramku, Kak. Oke, akan aku fallback. Amin. Amin. Oh ya guys, BTW usernya apa, Kak? Ini BTW kita masih ada waktu sampai jam 9 buat tanya jawab. Kalau mau tanya jawab. Nih guys. Teman-teman BTW ini kalau ini aku ada sampai jam 9 kalau mau tanya jawab raise hand. Oke, silakan Afan. Ntar aku stop Oh sharing iya dulu Kak, ya. sebelumnya terima kasih ya Kak untuk kesempatannya Kak. Mau Iya. bertanya Kak, untuk skor UTBK sekitar berapa ya? Sekitar 400-an itu bisa nggak Kak buat daftar untuk itu Kak? Gimana Empat gimana? ratus Sorry. Nggak tidak jelas gimana? Sorry. Kalau skor UTBK itu sekitar 400 berapa ya? 78 itu bisa nggak Kak buat daftar untuk 400. 78 itu kira-kira tembus nggak buat itu? Gimana nih operator? Operator, operator. Sebenarnya, hmm, kalau 400 tuh kamu kamu mau ambil apa? Maksudnya ngincer apa? Itu sastra sih, sastra. Udah tahu passing passing grade-nya belum? Untuk passing grade-nya sih belum tahu sih Kak. Untuk passing grade apa? Passing grade prodinya. Ya, sebenarnya menurutku apa setauku ya, kalau misal skor UTBK-nya kurang, itu tuh tergantung pinter-pinternya kamu utul sih. Maksudnya jawab utulnya, benernya. Maksudnya kalau misal utulnya kamu bagus ya, itu pede-pede aja sih aku. Ya, yes, bener. Mantap Dewa, mantap Dewa. Kak, kalau kita nggak tahu jawabannya lebih baik kosongin aja ya Kak. Iya, iya sih, daripada minus ya. Kecuali kalau misal tadi nggak ada minus ya. Tapi apakah skor UTBK itu seberpengaruh itu sama utul, Kak? Enggak juga sih sebenarnya. Yang penting utulmu bagus harusnya pede. Serius. Gim- Gimana, Navan? Apakah sudah menjawab? Sudah terjawab Kak. Terima kasih. Oke, semangat.
Apakah ada yang mau tanya-tanya lagi, guys? Culture shock di UGM, asik. Kak, mending fokus TKD atau TKA? Fokus yang menurutmu kamu kurang. Fallback Kak, iya. Iya, Bang. Iya, sebentar ya. Aku belum sempat membuka Instagram. 30% skor UTBK, 70% utul, kata temanku. Aku udah dengan penilaian kombinasi antara UTBK dan utul ya. Iya, iya, selama utulnya bagus, pede aja, cuy. Kak, tempat kuliner dekat UGM di mana? Mau nyari apa nih? Ayam. Kalau ayam tuh ada, eh, ini aku karena aku UGM-nya di teknik ya. FYI, teknik itu kayak paling pojok, guys. Jadi kayak berpisah dengan kampus lain, jadi kayak kita agak no lab gitu loh, guys. Kantin Bonbin, yes. Betul, Bonbin, we love Bonbin. Sebuahnya enak. Iya, aku pernah ke teknik. Ayo ke teknik lagi. Sekarang gedungnya udah bagus. Kalau skor utul itu bagus berapa ya, Kak? Wah, becir. Maksimal nggak? Skor. Kak, doain los teknik. Amin. Fallback, Kak, iya. Enakan sebuah visipol. Emang iya? Eh, boy. Emang iya? Aku belum pernah sih. Aku kemarin habis dari teknik dan makan di kantin yang makan apa? Ayamnya enak BTW. Ayam crispy-nya enak. Sambelnya pedes. Aku suka. Preksu. Aku juga suka preksu. Oh my God. Nilai utulnya nanti ditampilin nggak, Kak? Kurang tahu ya. Kayaknya sih. Kayaknya enggak ya. TNTF itu deketan sama DTGL ya. Iya. Yes, betul. Amin. Teknik-teknik Jaya. Psikologi itu kenapa sosum, Kak? Nggak tahu, UGM paling edgy aja kali. Kak, dalam gig itu sekarang ada apa aja? Sekarang dalam gig itu ada stand-stand kayak taco, ada kopi-kopi ya, tempat nongkrong. Katanya susu Vaperta enak-enak banget, sumpah. Aku suka, I love Vapet. I love Vapet. Skor max utul berapa, Kak? Berapa ya? Jujur aku nggak tahu, guys. Kalau maksimalnya berapa? Nilai utul nggak ditampilin ya. Menurutku nggak ada yang nggak aman sih untuk skor UTBK di utul maksimal aja belajarnya mumpung masih ada waktu. Yes, kalian jangan menyerah guys, semangat guys. Nilai utulnya nanti tampil nggak kak? Nggak guys. Nilai aman buat lolos utul itu 200 ke atas ya kak. Jujur aku tidak tahu guys. Skor utul amannya gimana? Tapi kayak kamu harus maksimalin aja. Langsung keterima atau enggaknya. Kak, aku nanti tes di Jogja nanti bakal ada pertemuan nggak kak dengan kakak Volkadonya? Boleh, kalau mau boleh. Boleh user. Samsung, kira-kira kalau ospek itu bulan apa atau tanggal berapa kak? Kalau ospek itu kan kalau UGM, satu UGM itu biasanya Agustus awal. Nah, tapi habis itu bakal ada, jadi seminggu itu 2 hari ospek UGM, 2 harinya ospek fakultas, terus 2 harinya lagi ospek soft skill. Jadi 1 minggu. Nah, kalau ospek eh, prodi itu tergantung kamu mau ngambil apa. Biasanya kalau teknik lama, 1 semester bisa nih, 1 semester teknik nih. Kak, buat daftar ulang setelah utul bawa berkas apa aja? Bawa berkas yang disuruh dibawa. Apa sih kartu gitu-gitu nggak sih? Bawa mental cuy. Kita nggak bisa lihat nilai utus guys. Kak, bisa nggak kerja sambil kuliah tapi di UGM? Bisa kalau kamu rajin. Dan kamu nggak gampang burn out. Jazakumullahu khairan. Betul itu pengumumannya kayak SNBP ya. Merah biru. Yes. Kak, kalau misal pengen PWK tapi dari IPS, kit, kit, apa sih ini? Betul tuh pengumumannya. Kak ada rekomen channel YouTube belajar fisika? Ada. Cuman aku biasanya belajar fisikanya channel orang luar. Apakah kamu mau? Kalau kamu mau, WA aku nanti aku kirim. Kak rekomendasi pengiriman Kak buat nanti utul yang deket UGM. Itu apa? UGM. Ya Allah. Kak aku takut MTK.
Aku juga takut MTK. Nggak apa-apa, semangat. Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa, Evelina. Semangat. Pengen PWK tapi dari IPS. Gas kan? BTW PWK itu kata teman-temanku itu teknik yang paling soshum. Jadi gas aja lah. Kak, kalau misal pilihan satu saintek, pilihan dua soshum itu tesnya campur gimana? Belum ada sih kayaknya. Atau aku nggak kenal orang yang kayak gitu ya. Oh itu nih, campur. Shit. Ambil almet kapan sih Kak? Keterima dulu guys. Semangat keterima dulu. Pengen langsung jadi cutting aja. Jadi cutting tuh gak enak guys. Apalagi semester 6. Udah mikirin KKN, mikirin TA, mikirin bye-bye. Enakan semester 1 2. Real no fake. Kalau kalian besok keterima UGM semester 1 2 nikmati aja cuy. Ada razia, razia apa? Razia motor. Razia motor ada cuy, ada SHE namanya. Kalau nggak pakai helm nanti ditilang. Aneh kan? Kak aku TK-nya 4 mapel. Semangat. Nggak apa-apa kak orang luar. Oke. Nanti ingetin ya. Ingetin dengan mau WA. Harusnya iya soalnya tryout aku lihat itu skornya 300 lebih. Kak channel belajar grammar buat utul kak. Oke nanti aku kirim. Kakak asrama apa ngekos? Aku ngekos guys. Kak masuk lewat jalur apa nih? Kamu penasaran banget sih. Aku masuk lewat rapot guys. Aku masuk sekarang namanya apa ya? SNBT, SNBP? Pokoknya SBMPTN. Soal ekonomi susah nggak kak? Tidak tahu guys, saya anak IPA. Pengen PWK tapi dari PSBMPTN. Ini yang tadi. Kak Devita berarti anak semester akhir ya? Tidak, aku masih semester 6. Ada akak yang saintek sesum. Cobain semester 1 tekvet kak. Kalau bisa ngulang semester 1 mau juga aku. Lebih banyak grammar ya kak. Kalau menurutku lebih banyak, iya sih, grammar sama reading comprehension sih. SNBP keren. Domisili mana Kak? Aku domisili Jawa Tengah guys. Magelang. Ada yang tahu Magelang nggak guys? Ada yang orang Magelang nggak guys? Kita meet up. Kak dulu SMA mana? Dulu aku SMA 1 Magelang. Kau Magelang. Oke kita guys meet up. Asik. Keren Kak. Rata-rata berapa Kak? Berapa ya? Aku lupa coy. Udah lama. Teknik nuklir SNBP makannya apa Kak? Nasi. Madas gak bisa samsek please bisa. Aku yakin kamu pasti bisa Najma. Rata-rata rapot kakak berapa? Gak makan nuklir kakak? Enggak. Kalau aku makan nuklir aku nggak bisa masuk teknik nuklir guys. Aku udah mati. Rata-rata rapotku berapa ya? FYI, apa SMA 1 Magelang itu anu cuy. Rata-ratanya nggak tinggi. Aku tapi lupa. Kak kalau Kak kalau nilai rapot rata-rata 88, 89,9 aman nggak buat masuk UGM? Itu tergantung sekolahmu sih, jujur. Soalnya ya balik lagi ke akreditasi sekolah dan bejo-bejoan nggak sih. Kakak kenapa sih subtes Madas dinamain Madas padahal nggak ada dasar-dasarnya sama sekali. Sumpah, user itu sama yang kayak aku pikirin waktu aku SMA. Aku kan anak IPA, jadi ada matematika peminatan. Terus kayak aku selalu mikir, kenapa namanya matematika peminatan padahal aku nggak minat? Gitu. Sama kayak SMA 2 YK. Kak Suren Madas. Yi or nih. Nih, nih, nih. Tidak boleh, kalian tidak boleh suran. Kalian harus semangat. Asik, ini aku klise banget tapi serius guys, kalian harus semangat. Madas tuh maksudnya matematika dasarnya kuliah. Tapi sumpah matematika dasarnya kuliah tuh nggak nggak dasar cuy. Jujur, jujur. Kalau soal madas full block itu gimana ya Kak? Tidak disarankan. Tidak disarankan guys. Soal utul tuh acak ya persesinya. Maksudnya apa? Maksudnya beda sesi dapat soalnya juga beda apa gimana Kak? Acak persesinya. Maksudnya iya, kayaknya iya deh. Tapi nggak semuanya beda. Allah Akbar, aku nggak dapet matlan. Matlan apa sih? Jujur li shock liat madas. Matlan apa? Matlan apa guys? Oh, matlan, mat lanjut. Kok sekarang namanya mat lanjut sih? Dulu aku namanya peminatan loh. Mat minat, mat mat.
Kalau nggak bisa full block aja guys, biar gue lolos parah. Oh, aku masih matematika peminatan. Matematika tingkat lanjut nanti berbagi aja ya guys yang sesi satu kayak mat minat. Kak, cara memahami soal TPA yang pola figural bagaimana deh? Wah, ini soal TPA silahkan besok-besok ada kelasnya sendiri kok. Real, real no fake. Mates bisa dihilangin aja nggak? Kalau bisa sih ya. Kalau bisa mau cuy. Nggak bercanda. TPA kayaknya paling mudah nggak sih? Emang ya tergantung sih. Kalau paling mudah menurutku bahasa Inggris sih. Kakak ada yang mau dibahas lagi nggak? Kak, aku mau makan. Sudah guys, ini tinggal 3 menit lagi. Jangan lupa. Oh ya, BTW yang follow IG ku habis ini aku follow back ya. Jangan takut, ini aku karena belum buka IG, buka apa aja. Jangan lupa cek Instagramnya Volcademia juga guys. Sama ngisi apa tadi ya? Form atau apa ya? Respons atau apa ya? IG-nya apa Kak? Makasih kakak. Ada di Volcademia. Ayo dokum biar masuk IG Volcademia. Ayo guys, dokum guys. Dokum bersamaku. Asik. Lu siapa? Dokum aja guys. Makasih banyak kakak. IG-nya apa? Ada di Volcademia guys. Apakah operator? Apakah ini dokum atau bagaimana? Atau kita sudahi karena tinggal 2 menit lagi? Makasih kak. Yuk dokum. Ayo guys, dokum guys. Tapi udah tinggal 64 orang.